Jadi akhirnya saya cerita dulu ya dari tingkat pendidikan. Ya, waktu kuliah kebetulan kakak 3 bersaudara laki-laki semuanya. Kakak paling tua, adik kakak yang kedua itu polisi ya. Yang kecil juga sekarang alhamdulillah jadi pengusaha. Nah, jadi dari waktu itu berpikir kan, kakak sebelum jadi pengusaha kakak sempat bekerja secara profesional dengan sebuah perusahaan yang cukup besar lah. Nah, waktu itu ditempatkan di Makassar. Nah, karena itulah usaha kakak hampir bisa dibilang hampir semuanya sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah itu ada di Indonesia bagian timur. Ini ada di perwakilan ini dari Sulawesi Selatan. Nah, jadi kantor kakak yang di Indonesia Timur tuh di Makassar sampai sekarang masih, dan sebagian ada di Sulawesi Tengah, kayaknya ada juga di Sulawesi Tengah, ada juga di Sulawesi Barat, dan bahkan ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, setelah kerja profesional itu di situ banyak belajar dan banyak ketemu pengusaha lokal, orang-orang Makassar, orang-orang Bugis. Setelah kerja lebih kurang 4-5 tahun, di situ memutuskan dah cukup jadi seorang pekerja. Karena memang kalau jadi pekerja itu kan namanya pekerja, mau itu pekerja di kantoran, mau itu di pegawai negeri, punya namanya nomor induk pekerja, nomor induk pegawai, atau nomor induk pegawai negeri. Kalau pengusaha enak, nggak punya nomor induk, jadi nggak bakal pernah pensiun. Kan? Iya. Ya, nggak bakal pernah pensiun. Nah, dari situlah mulai waktu itu gabung dengan teman-teman, buka usaha kecil-kecilan waktu itu di Makassar yang terkait dengan dunia pertanian, dunia peternakan yang memang latar belakang pendidikan kakak di situ, karena pernah di IPB. Nah, bukalah usaha kecil-kecilan, mulai membangun dengan dana yang ada, perlahan-perlahan. Terus mulai juga dibantu oleh institusi keuangan karena sejak itu bisnisnya mulai berkembang, pelaporan keuangan bagus. Nah, mulailah dibantu oleh perbankan dan akhirnya terus berkembang. Nah, setelah berkembang itu biasanya akan lebih mudah untuk mengembangkan usaha, membuka unit-unit usaha lainnya. Lebih kurang gitu. Oh iya Kak, dari cerita kakak, motivasi kakak tadi untuk berwirausaha, langkah apa saja yang kakak rekomendasikan untuk generasi milenial, khususnya pramuka, anggota pramuka di Indonesia, untuk merintis wirausaha sehingga bisa gemilang seperti kakak saat ini? Kalau pertama kita bicara pramuka dulu. Ini buat saya hari ini bersejarah. Kenapa bersejarah? Saya pakai lagi baju pramuka setelah sekian lama nggak pernah pakai baju pramuka. Ini lumayan bersejarah. Saya ingat mungkin terakhir kali pakai baju pramuka itu mungkin SMA, kuliah mungkin pernah ikut acara pramuka. Ini sudah lama. Jadi ini buat hari ini buat saya juga berkah. Saya pakai kain lagi, pakai baju pramuka ini juga mirip sama baju dinas harian saya cuma celananya. Terus, kalau milenial sekarang ini, Indonesia itu negara yang beruntung karena punya bonus demografi. Diagram penduduk kita itu gemuk di tengah karena banyaknya generasi milenial dan generasi Z, sekarang bahkan generasi Alpha. Nah, bonus demografi inilah yang nanti bisa membuat Indonesia bergerak lebih kencang dalam segala bidang, mau ekonomi, mau sosial, budaya, pembangunan dan sebagainya. Tapi tergantung gimana bonus demografi Indonesia, Sumatera Barat dan juga provinsi lain di Indonesia ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Coba kita bandingin negara lain. Contoh yang konkretnya Jepang. Jepang itu demografi penduduknya kebalik, piramidanya terbalik, segitiganya ngadep ke bawah. Karena lebih banyak usia tua di Jepang. Kalau di Indonesia itu pegawai negeri pensiun nomor 60, di Jepang itu nomor 72 karena kurangnya regenerasi. Jepang akan menghadapi masalah penduduk, terutama untuk generasi mudanya dalam 50 tahun ke depan. Sedangkan Indonesia untuk 10-15 tahun ke depan akan menghadapi bonus demografi tadi. Nah, anak milenial. Nah, sekarang kalau kita bicara usaha, apa sih syaratnya menjadi pengusaha? Yang pertama salah satunya disiplin, jujur, tanggung jawab. Disiplin itu disiplin dalam segala bidang. Harus dilatih sejak dini, sejak usia adik-adik sekalian. Disiplin dalam apa? Ya, mulai dari hal kecil, dalam belajar, menuntut ilmu, beribadah, dan sebagainya. Nah, itu mesti ditanamkan sejak dini. Itu modal-modal awal supaya kita bisa nanti jadi pengusaha ke depan. Karena jadi pengusaha ini it's not only the matters of money, bukan hanya masalah duit, bukan
bukan masalah uang. Tadi saya ceritain ya, ayah saya hanya lulusan SD, yang notabene nggak punya modal uang. Kakek saya, kakek kakak, dulu pegawai bank BDN di Kota Padang. BDN itu sekarang jadi Bank Mandiri, Bank Dagang Negara dulu kakek. Nah, jadi pegawai bank pensiun di umur yang itu mungkin pegawai bank antara 55 sampai 60. Makanya ayah kakak nggak bisa sekolah lagi karena waktu itu kakek udah nggak sanggup biayain. Karena anaknya kakek ada lumayan itu 6 orang. Sedangkan ayah masih yang nomor 3. Kakek udah pensiun, ayah masih kuliah. Nah, tadi saya bilang, kakak bilang it's not a matter of money. Jadi untuk berusaha, berwirausaha, to become an entrepreneur itu nggak serta-merta masalahnya duit dulu. Wah, kak nggak punya uang, jadi nggak bisa usaha. Tahu yang namanya Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan? Ya, tahu kak. Dulu beliau kemana-mana naik ojek pangkalan, opang. Dari situlah beliau bisa buat yang namanya aplikasi Gojek. Karena beliau sering naik ojek, ya kan, waktunya nggak pas, kadang datang kadang enggak, bisa dihubungin, buatlah beliau Gojek yang mengantarkan beliau menjadi seorang menteri sekarang ini. Apa pelajaran yang bisa kita petik waktu itu? Saat itu yang bisa kita lihat adalah beliau orang yang sangat kreatif dan inovatif, menemukan sesuatu yang belum bisa ditemukan orang sebelumnya atau belum pernah ditemukan orang sebelumnya. Padahal halnya simpel aja. Nah, artinya apa? Kita, anak-anak, adik-adik sebagai generasi milenial emang harus selalu think kreatif, think inovatif, giving many ideas. Berpikir kreatif, berpikir inovatif, memberikan banyak ide-ide. Dari ide-ide itulah bisa lahir banyak hal-hal baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Itu entrepreneur. Seorang pengusaha katanya begini, seorang pengusaha belum tentu seorang entrepreneur, tapi seorang entrepreneur udah pasti seorang pengusaha. Jadi anak-anak muda ini kan selalu pemikirannya sekarang bukan out of the box lagi. Now we are thinking without the box. Gak ada kotak-kotak lagi. Saya yakin di antara adik-adik ini yang seluruh Indonesia hari ini ada di Zoom Room Reaktor 2021 ini banyak yang punya kreativitas. Nah, itu tadi berusaha nggak selalu nggak pakai memerlukan uang di awal. Terus gimana dong kak? Coba kalau kamu tanya ke kakak usaha pakai duit sendiri semua? Ya kagak lah, rugi kita. Iya. Sebagai entrepreneur harus bisa memanfaatkan resources yang ada di sekeliling kita. Apa itu resources? Bisa uang, bisa sumber daya manusia. Tapi yang terpenting adalah networking, jaringan atau jejaring. Jadi adik-adik hadir siang hari ini udah secara nggak langsung membuat network jaringan. Adik-adik secara nggak langsung udah kenal sama kakak, udah tahu tahu cara kontaknya lah paling nggak. Sejelek-jeleknya bisa DM di Instagram ya kan? Atau message ke Facebook. Itu jejaring, itu networking. Kenapa networking penting? Kamu adik nggak tahu kapan butuh kakak nggak tahu kapan butuh adik. Tapi suatu waktu mungkin aja saling membutuhkan satu sama lain, saling memerlukan dan saling bantu tolong menolong. Jadi salah satu poinnya, to become an entrepreneur harus memperluas jaringan. Nah, berarti sukses dalam berwirausaha itu tidak hanya tentang uang ya kayak Ya. Paling pada diri kita harus disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Jadi kita harus memanfaatkan peluang yang ada ya kak. Dan jaringan juga Iya, kalau kita apalagi